Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Miftahul Jannah Akmal. Insya Allah di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas tentang peradaban Islam di negara Mongolia. Mau tahu? Nonton videonya sampai habis. Perjalanan sejarah Islam tidak bisa lepas dari sejarah pada kekuasaan zaman pertengahan bangsa Mongolia. Bangsa Mongol merupakan bangsa yang telah menorehkan kisahnya dalam perjalanan panjang sejarah dunia. Sejarah, perjalanan, perjuangan Islam memiliki corak tersendiri pada setiap wilayah atau daerah yang diduduki. Islam melalui proses yang sangat panjang dan variasi model dalam penyebaran dakwah yang unik dan memang tidak selalu mulus. Menurut perspektif Barat, ajaran Islam tidaklah lebih dari apa-apa yang diperjuangkan melalui darah ataupun pedang. Padahal Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Islam memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satunya dengan membebaskan orang-orang tertindas atas dua hegemoni besar, imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Bangsa Mongol memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang tidak ternilai sumbangan dan kontribusinya pada peradaban Islam. Untuk tahu lebih lengkapnya, nonton videonya sampai habis. Mongolia ialah dataran terpencil terbesar ke-18 di dunia, berada di Asia Timur, berbatasan dengan Rusia dan Cina. Koridor sepanjang 23 mil mereka juga akan menyentuh Kazakhstan. Negara terbagi menjadi 21 provinsi dengan ibu kota Ulaan Bator, yang artinya pahlawan merah di timur laut, bertindak sebagai kota madya sendiri dengan provinsi. Negara Mongolia memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, mulai dari danau yang luas dengan kekayaan di bawah air nan indah, pegunungan yang menjulang, padang gurun, dan padang rumput yang sangat menakjubkan. Mongolia akhirnya sukses menjadi negara berdaulat setelah 800 tahun lamanya sejak berakhirnya komunisme, walaupun memang belum sepenuhnya pada tahun 1990. Sejarah sebutan Mongol, terdapat dua pendapat mengenai asal-usulnya. Pertama, diambil dari bahasa Cina, Mong, yang berarti pemberani. Kedua, mereka terkenal dengan bangsa Tartar, berasal dari suku asal Cina. Kondisi penduduknya berpopulasi 2,662 juta jiwa, yang sepertiganya menetap di ibu kota Ulan Bator. Sedangkan, kebanyakan penduduknya di pedesaan hidup nomaden, tinggal di tenda, di mana mereka menempuh perjalanan jarak jauh dengan kuda sambil menuntun sekawanan domba dan sapi. Negara memiliki sekitar 3,1 juta orang dan merupakan negara berdaulat paling jarang penduduknya di dunia dengan hanya sekitar 2 orang per kilometer persegi. Sebagian besar negara, sekitar 95% diidentifikasi sebagai orang Mongolia atau salah satu kelompok masyarakat utama seperti Buryat, Dorvot, atau Bayat. Sedangkan 5% sisanya berasal dari berbagai minoritas. Kini, Mongolia memang memiliki kekaisaran terbesar kedua sepanjang sejarah tepat setelah Inggris. Jadi mereka selalu memiliki cara untuk berurusan dengan banyak orang di seluruh dunia. Mereka juga merupakan negara di mana orang Mongolia lebih suka bekerja dan bepergian, dan sekitar 2% populasi dapat berbicara bahasa Jerman saat ini, dan banyak juga yang dapat belajar bahasa Inggris. Budaya pop dan drama sangat populer, banyak restoran Korea dan Jepang di mana-mana. Perekonomian mengalami pertumbuhan cukup pesat di daerah otonomi Mongolia Dalam. Pada berbagai sektor menyusul dengan terus diperluas dan terbukanya sistem ekonomi dengan dunia luar. Beberapa tahun terakhir juga adanya penyesuaian strategi yang pesat dan didukung oleh perusahaan negara. Salah satu dari 5 daerah otonomi di China, yaitu Xinjiang, Tibet, Ningxia, Guangxi, dan Xizang. Mongolia juga merupakan daerah otonomi yang berpenduduk minoritas berdiri pada 1 Mei 1947. Mongolia saat ini telah membangun hubungan dan pertukaran bisnis dengan sejumlah perusahaan lebih 100 negara. Jumlah perusahaan asing yang ada di Mongolia terus bertambah. Dengan posisi geografis yang menguntungkan, pemerintah Mongolia akan terus komitmen dalam memperbaiki sistem dasar ekonomi, selalu mendukung dan terbuka bagi ekonomi kepemilikan non-publik yang jumlahnya mencapai 37% di seluruh wilayah itu.
Pengepungan kota Baghdad. Pengepungan ini terjadi pada tahun 1258 yang berlangsung selama 13 hari. Pengepungan itu dilakukan oleh pasukan Kekaisaran Mongol dan sekutunya yang menyebabkan hancurnya kota Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan agama Islam dan ibu kota Kekhalifan Abbasiyah pada waktu itu. Bangsa Mongol dan umat Islam masa dinasti Abbasiyah memiliki hubungan yang kurang baik karena pemimpinnya yaitu Hulagu Khan dikelilingi orang-orang yang membenci Islam. Setelah meninggalnya pemimpin-pemimpin sebelumnya, diwariskannya lah tahta ia kepada saudaranya yaitu Tegudar. Ia dijuluki dengan nama Nikola dan dibesarkan sebagai seorang Kristen yang sudah dibaptis. Seiring berjalannya waktu akan kepemimpinan Ahmad Tegudar, Islam pun semakin membaik. Bangsa Mongol bergaul dengan penduduk Muslim dan mulai berkenalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal tersebut menjadi titik awal dianutnya Islam oleh bangsa Mongol. Ahmad Tegudar adalah raja dinasti Ilkhan pertama yang masuk Islam. Jejak peradaban Islam di Mongolia sangatlah banyak, baik di bidang arsitektur, seni, ilmu pengetahuan, pertanian, dan tentunya agama. Timur Leng merupakan salah satu keturunan dari Genghis Khan yang berambisi dengan kebengisannya untuk menguasai dunia yang ternyata di balik itu ia memiliki perhatian kepada perkembangan Islam. Bahkan, akhirnya ia memeluk agama Islam pada akhir abad 13 dan awal abad 14. Dikatakan juga ia seorang yang soleh taat menjadi penganut Syiah. Hulagu Khan, tokoh Mongolia yang berhasil mengalahkan Baghdad saat itu. Begitu banyak bangunan yang hancur dan orang-orang yang gugur, bahkan menurut sumber dikatakan hanya 9 orang yang berhasil selamat dari pembantaian keji orang Mongol. Atas kekalahan Islam saat itu, ternyata itulah awal mula perkembangan Islam semakin maju. Ahmad Tegudar merupakan pemimpin Mongolia yang pertama masuk Islam dan memiliki ambisi untuk mengislamkan seluruh lapisan masyarakatnya. Merupakan awal tonggak perkembangan Islam yang lebih luas karena dari keturunannya lah lahir seorang pemuda yang disebut-sebut paling berjasa, yaitu Ghazan Khan. Selanjutnya, Ghazan Khan. Beliau yang mengganti undang-undang Yasa dengan syariat Islam dan berhasil memperbarui di segala bidang. Kepemimpinannya merupakan sejarah sebagai masa kejayaan Islam terbesar pasca Baghdad karena mampu menciptakan peradaban yang gemilang di segala bidang. Saat ini, umat Islam di Mongolia hanya mencapai 5% dari total penduduknya dan orang Islam tersebut merupakan orang-orang dari suku Kazakh, yaitu etnis minoritas terbesar di Mongolia. Suku Kazakh ini mengalami kebangkitan Islam setelah adanya penindasan agama selama bertahun-tahun oleh komunisme, seperti banyaknya muncul masjid, hingga sekarang total ada 33 masjid. Namun, dana yang didapat berasal dari Arab dan Turki dan banyak yang berkeinginan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Bahasa yang sehari-harinya digunakan yaitu bahasa Kazakh berbasis Turki dan beberapa bahasa campuran di Kazakh dan Rusia karena tidak semua suku Kazakh ini dapat menggunakan bahasa Mongolia. Suku Kazakh ini identik sebagai pengembala nomaden yang melihat kondisi terlebih ketika musim dingin atau musim panas. Problematika kehidupan umat Islam. Problematika yang dirasakan suku Kazakh ialah saat komunis masih diterapkan di negara Mongolia yang menjadikan kebebasan beragama yang dialami oleh suku Kazakh tidak leluasa. Kebanyakan takut dalam melakukan aktivitas-aktivitas agama Islam secara terbuka seperti perayaan-perayaan tertentu karena negara sangat melarang keras. Dan alhamdulillahnya saat ini sudah tidak seperti dulu lagi.